Sistem moneter yang sekarang itu independen dia. Jadi meskipun teman-teman demo, nggak bakalan bisa diubah karena dia unik posisinya. Jadi sistem moneter di Indonesia itu lembaganya namanya Bank Indonesia. Ini Hmm. untuk ini saja dulu ya pengetahuan untuk teman-teman. Nah, Bank Indonesia itu tidak tunduk sama presiden, teman-teman. Jabatan tertingginya itu gubernur, gubernur Bank Indonesia. Tapi dia tidak tunduk sama presiden RI. Nah, pertanyaannya siapa presidennya kan gitu. Jadi presidennya dia itu adalah Moneter Internasional. Jadi dia tidak tunduk. Jadi regulasinya pun nggak bisa dicampur tangani oleh presiden. Nah, sementara APBN itu tergantung sama kebijakan moneter. Repotnya di situ. Kok bisa kita ngangkat presiden capek-capek ujung-ujungnya dia nggak tidak menguasai duit. Makanya kan dikit-dikit nggak ada duit, dikit-dikit investasi, dikit-dikit utang, kan repot. Ini kalau kita lebarkan lagi, seluruh dunia itu berutang kepada sistem moneter. Pertanyaannya siapa yang punya sistem moneter ini? Nah, kita kalau mau merdeka nggak usah dilawan, kita bikin sendiri. Tapi pastikan sistem moneter kita itu lebih canggih dari yang ada sekarang. Soalnya masalahnya sistem moneter ini, teman-teman, tidak bisa berhenti meskipun 1 detik. Karena pasti chaos. Masalahnya seluruh aktivitas manusia itu di apa? Dihubungkan oleh duit, diperantarai oleh duit. Jadi kalau kemudian sistem duit ini berhenti, chaos manusia di Indonesia nih, bacok-bacokan. Makanya kalau mau mengganti sistem duit, ya harus ada sistem duitnya dan harus siap. Nggak boleh hanya sekedar, anu coba-coba ini. Nggak bisa, harus siap. Dia harus aplikatif. Jadi begitu dihentikan sistem moneter BI, sistem ini harus jalan. Nah, saya hanya mau bocorkan sedikit, sistem ini sudah ada dan sudah diinjeksi di sistem moneter Indonesia. Hanya belum bisa dieksekusi karena ada presiden yang tertukar tadi itu. Nah, eh, jadi ya bukan dihentikan ya, bisa jalan dua-duanya. Tapi lagi-lagi sistem moneter apa di tingkat negara ini nggak boleh berbasis bunga aslinya ya. Kalau kita mau strict, hanya kan kalau cuma berhenti sampai di situ ya anak TK juga bisa kan. Yang perlu dipertanyakan terus yang kayak gimana itu yang nggak berbasis bunga. Wah, repot itu. Itu harus memang betul-betul kalau kita nggak betul-betul punya sistemnya bisa dituduh makar kita. Karena apa? Karena nggak boleh negara ini kacau hanya gara-gara kita. Jadi kalau dulu katanya mahasiswa itu hanya mendorong nggak perlu tanggung jawab nggak bisa teman-teman. Sekarang eranya itu mangkana usul fahuwa mikul. Ya, kalau usul itu harus siap tanggung jawab. Ya, banyak yang kalau BI tidak setuju nggak apa-apa. Ya, masa kamu rela dijajah bertahun-tahun hanya gara-gara dia nggak setuju kan gitu. Nggak apa-apa dia nggak setuju. Yang penting kamu jangan ngatur Indonesia lah. Kamu ngatur aja orang yang mau bertransaksi dengan uang bunga silahkan. Tapi di level publik uang itu harus dikuasai negara. Kalau dia nggak terima, silahkan aja kamu nggak terima. Yang nyata. Memang kenapa gitu. Nah, kita bisa bilang kayak gitu kalau kita punya sistem. Kalau nggak punya sistem, kamu ngomong kayak gitu diketawain sama BI. Coba kalau nggak percaya, jadinya kayak Pak Karno. Pak Karno dulu menghentikan, bukan BI dulu ya, Javas Bank ya. Menghentikan BI ya, kemudian bikin mata uang sendiri, kolaps. Kenapa Pak Karno nggak punya sistemnya? Hanya nyetak duit saja. Padahal kan yang paling penting duit itu bukan cuma nyetaknya. Gimana peredarannya, gimana cara penarikannya. Terus kalau berlebih bagaimana caranya ditarik. Itu harus ada ilmunya. Ya. Makanya ada yang bilang tadi ikro ya, harus betul-betul ikro, ikro. Bismi rabbikal ladzi khalaq, betul-betul harus bisa menjelaskan sampai detail. Ini uang nanti bagaimana? Bagaimana kalau orang mau berusaha? Gimana cara ngakses uangnya? Bagaimana kalau untuk orang ini nanti gimana pencairannya? Itu harus bisa. Itu tantangannya kita sekarang. Nah, bagaimana dengan Danantara? Wah, itu repot lagi tuh. Itu bentar lagi jadi Asabri itu, jadi kayak Pertamina oplosan. Serem itu. Nanti dibahas kapan-kapan itu ya. Serem itu. Bagaimana caranya ada lembaga pengelola investasi duit yang apa dia punya penyelenggara itu tidak bisa dipidana. Itu nanti kayak BLBI itu. Ngeri. Kalau kemudian orang-orang yang berintegritas bolehlah kita percaya. Masalahnya itu loh. Pimpinannya itu tim suksesnya Pak Prabowo, repot.
yang keluar banyak duit dulu. Oh, pemerintah nggak paham. Oh iya bener, dia nggak paham pemerintah kayak gini nih. Tak pastikan nggak paham dia. Makanya kalau mau nanti diajari. Loh, ini bukti bahwa kita tanggung jawab, teman-teman. Saya bicara seperti ini tanggung jawab. Artian sebatas ya. Nanti ada presiden yang tanggung jawab untuk ininya ya. Tapi untuk bagaimana ini bisa ini banyak teman-teman yang ngerti nih. Ini ada Mas Anam Lutfi itu ngerti dia. Nanti kalau Bu Sri Mulyani nggak ngerti diajari nanti Sri Mulyani khusus. Jadi seluruh pejabat apa Kementerian Keuangan diajari nanti ada di diklatnya. Untuk ngasih tahu bahwa kita ini bukan cawe-cawe merusak negara, kita ngasih solusi. Udah nggak zaman sekarang itu kemudian hanya sekedar apa omon-omon, nggak zaman. Kita ngasih solusi. Jadi siap duduk bareng dengan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh profesor siap. Saya bahkan bilang dulu itu di forum-forum yang sebelumnya, eh, bukan berlangsung menantang ya. Hadirkan 1.000 profesor, nanti kita kasih tahu bahwa niat kita di sini tuh bukan mau menghancurkan negara, justru memberikan solusi. Biar nggak usah lagi kemudian ya gara-gara investasi kita jual nikel kita, orang Cina datang di sini, kita jadi babu di negeri sendiri. Oh, nggak perlu kelas khusus kalau mau lanjut nanti biar PPI yang lanjutkan ya. Kalau ada yang tanya perlu khusus enggak, nanti lanjutkan aja yang mau lanjut dibikinkan kelas-kelas selanjutnya. Presiden sendiri yang bilang nggak suka forum diskusi, ya itu repot lagi. Ya, solusi itu nggak bisa kalau nggak didiskusikan. Ini teman-teman kalau yang sudah berumah tangga pasti ngerti. Kalau ada problem ya diam-diaman nggak bisa teman-teman, harus diskusi. Hah? Kalau tiba-tiba bergerak itu kalau bukan cerai itu KDRT nanti tuh. Coba aja. Nggak bisa. Jadi manusia itu bangsa pemikir apa vokal sama apa pelaku. Jadi harus ngomong, nggak bisa kalau nggak ngomong. Seperti misalnya saya malam hari ini, kalau saya nggak bisa ngomongkan, mentransformasi, menginformasikan bagaimana sistem moneter tanpa bunga, ya saya nggak, gimana caranya orang bisa yakin dengan saya? Tetap harus diomongkan. Jadi kalau kerja saja, terus nggak ada cara berpikirnya nggak mateng, terus nggak diomongkan dengan baik-baik, itu tak pastikan kerjanya ngawur itu. Misalnya kamu bangun rumah, potong yang penting kerja, tapi kamu nggak ada desainnya, ya tuh. Terus nggak komunikasi sesama tukang, tak pastikan rumahnya jadinya itu ngawur. Oh, dindingnya miring, ya kan? Dia punya beton nggak ada tulangnya, wah ngawur pokoknya itu. Jadi tetap itu membangun negara ini nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa cuma bahasa itu kick and run. Habis tendang lari. Masih mending Liga Inggris kick and rush kan. Habis tendang, kerja keras kan. Bagaimana caranya biar sampai selesai. Bung mau Ini apa tanya, ini? Bung. Hmm? Tanya, Ada. Bung. Tunggu sebentar ya. Ya. Mohon Ada maaf, yang mau Bung jawab tanya Moderator. saya. Ini ada yang nanya nih. Sumber Ya, referensi awal untuk. Oh, ini nggak ada referensinya nih, baru ini. Nanti tak kasih. Nggak ada di buku-buku dijual ya. Oh, namanya juga baru. Saya coba cek di anu kan di jurnal-jurnal internasional nggak ada, gitu. Oh, memang berarti hanya spesial ini. Nanti dokumennya bisa teman-teman PPI fasilitasi ya, dibagikan dulu dokumen-dokumen standarnya. Yang jelas ini nggak ada di toko buku. Tapi saya yakin suatu saat ini akan menjadi buku diktat di kampus-kampus. Iya, dipelajari ya dari Aceh sampai sampai Papua. Papua. Hmm. Ya, begitu ya teman-teman. Itu bukan kesombongan, ya, itu dalam bentuk keyakinan teman-teman. Wah, insya Allah suatu saat. Karena ya tadi kita intensi niat kita nggak ada yang jelek satu. Terus yang kedua kita ngasih solusi. Kalau ada sampai ada orang yang ngambek, ini orang kan patut dicurigai kewarasannya tuh. Dikasih solusi kok ngambek. Dan nggak merugikan siapa-siapa. Itu yang penting. Biasanya orang kan kalau revolusi itu merugikan yang lain. Ini enggak. Buktinya tadi BI bisa tetap jalan, tapi nggak bisa jadi uang publik, jadi uang privat dia. Sama kayak sel apa tuh kan, tetap bisa jual ini tapi dia bukan publik, swasta. Sama BI dia bisa tetap jualan uang, tapi untuk Indonesia uangnya nggak dijual, uangnya itu hanya untuk memperlancar produktivitas manusia. Jadi kalau Bung Moderator lulus, nggak perlu minjam duit, tinggal apa proposalmu, kau mau mengerjakan apa? Oh saya mau membangun ini ya, butuh berapa duitnya sekian, oke. Bahannya apa? Sudah, kamu tidak saya kasih duit, kamu saya anu saja.
ke toko mana, tinggal bawa invoice-nya nanti saya ganti dengan duit. Jadi nggak perlu kamu. Terus kalau sudah jadi barangnya nggak perlu dijual, ada yang nanti orang yang jualkan. Pokoknya kamu produksi aja, terus gajian. Hah? Enak nggak kayak gitu, Bung? Enak, enak banget. Cuman masih Jadi belum nggak paham. ada orang itu. Mana itu? Oh, lo ya nggak Barter apa-apa. Ini tak kasih saja gambaran tipis-tipis. Oh, santai-santai, pelan-pelan. Namanya juga stadium penetapan. general kan. Iya, Nggak usah buru-buru. Kan? Ini tak kasih tahu bocoran bahwa saya bukan asal ngomong. Sistem ini udah siap. Oh, dan yang mengerti ini bukan cuma saya, banyak yang lebih paham malah ini. Ada di forum ini, nanti bisa tanya ke mereka. Dan yang mengisi nanti selanjutnya itu bisa mereka nanti.